Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces. Ini untuk melihat bagaimana situasi sekarang atau situasi dalam waktu dekat hubungan Pisces dengan pasangan sahnya. Tapi seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja mari mulai situasi antara Pisces dengan pasangan sahnya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini ya. Ini tuh nampaknya Pisces selalu mensugesti dirinya bahwa walaupun seperti judul ya, saat ini tuh Pisces bukan hanya memiliki satu-satunya ini hubungan asmara dengan si pasangan sah, ternyata dia juga saat sekarang punya hubungan dengan orang ketiga atau dengan selingkuhannya. Tapi kalau Mari tangkap di sini tuh Pisces kayak merasa bahwa dia tidak harus memilih ya, dia menjalani hubungan yang mana gitu. Karena nampaknya Mari hubungan dengan si pasangan sah ini setidaknya untuk saat sekarang atau dalam waktu dekat ini tuh kayak nggak boleh rungkat gitu. Hubungan dengan si pasangan sah ini tuh ceritanya itu tuh ya tetap harus dipertahankan gitu loh. Walaupun mungkin beberapa tuh ya godaan-godaan untuk menyudahi saja hubungan dengan si pasangan sah ini tuh ada. Tapi ya kenyataannya sampai saat ini Mari lihat Pisces kayak lebih memilih untuk tetap bertahan di situ ya. Memilih untuk tetap bertahan. Jadi mungkin untuk saat sekarang atau dalam waktu dekat fokusnya Pisces ini Mari rasa akan lebih cenderung banyak ya kepada si pasangan sah ini jika dibandingkan dengan perhatiannya Pisces kepada si selingkuhannya gitu ya. Kok kayaknya energinya Pisces ini tuh Pisces rasa lebih harus banyak dialokasikan kepada si pasangan sah ini gitu. Jadi misalnya gini, Pisces punya duit misal gitu ya, bisa nih pengen nih traktir orang, mampu nih traktir orang. Nah jadi kalau dihitung-hitung yang mana nanti yang bakal ditraktir Pisces, apakah si selingkuhan, apakah si pasangan sah, Mari rasa tentu Pisces ini tuh akan lebih memilih ngetraktir pasangan sah daripada si selingkuhan gitu. Jadi kayak fasenya, masanya ini tuh kayak lagi Pisces ini tuh lagi dimiliki gitu ya, lagi dimiliki sama si pasangan sah ini gitu ya. Jadi kayak yang memang ndak bisa Pisces itu tuh tidak memang tidak bisa dia itu tuh kayak segampang-gampang perutnya dia gitu ya mau ninggalin si pasangan sah gitu. Mungkin juga di situ tuh Pisces sudah terbiasa dengan kehadiran si pasangan sah ini gitu ya. Sudah kayak menganggap bahwa ya dunianya dia itu tuh harus diisi sama si pasangan sah gitu ya. Jadi yang kayak akan sempurna hidupnya Pisces ini tuh dia rasa jika include ada si pasangan sah di dalamnya gitu loh ya. Nah makanya di situ tuh kayak energi gambaran Pisces tidak bisa dia melepaskan diri dari si pasangan sah ini gitu ya. Ya mungkin kayak percobaan untuk pergi, percobaan untuk
beberapa kali selingkuh gitu ya. Ya mungkin di situ tuh bisa aja Pisces lakukan gitu. Tapi ya lagi-lagi ya, selingkuhan bisa berganti-ganti nama, bisa berganti-ganti rupa gitu. Tapi kalau si pasangan sahnya ini itu tuh hanya ada satu dan satu-satunya, yaitu istrinya saat sekarang, suaminya saat sekarang, atau seseorang yang pernah atau seseorang yang duluan hadir kalau dibandingkan dengan orang ketiga tentu saja gitu ya. Jadi siapa yang pertama masuk dalam hidupnya Pisces gitu, itu tuh ndak bakalan bisa dilepaskan oleh Pisces. Nah seperti kata Mari tadi, udah berganti-ganti nama tuh si selingkuhannya, tapi yang bermakom sebagai istri, sebagai suami gitu ya, sebagai pasangan yang utama, itu tuh ya orang yang duluan datang dibandingkan dengan orang ketiga gitu. Nah di situ ya. Jadi mungkin memang tidak semakin membaik ya keadaan hubungan Pisces dengan si pasangan sah. Maksudnya Mari begini, ya keadaan hidupnya mereka ya gitu-gitu aja. Suasana hubungan dengan si pasangan sah ini tuh ya gitu-gitu aja gitu ya. Mungkin juga kadang-kadang membosankan sudah bagi Pisces ini. Ritmenya ya begitu-gitu aja gitu ya. Jadi kayak memang tak ada perkembangan. Misal begini ya. Ini contoh aja ya. Sebenarnya Pisces ini tuh dengan si pasangan sah statusnya masih pacaran. Jadi ya untuk saat sekarang dan sampai dalam waktu dekat, ya ceritanya hubungan ini tuh masih pacaran aja. Belum lagi ada datang keinginan Pisces untuk dilamar atau untuk melamar gitu ya. Jadi ya masih stuck dulu di urusan pacaran aja gitu. Atau misalnya begini, ada beberapa hal yang harusnya dikerjain, dilakuin ya, agar hubungan ini tuh semakin kuat, semakin erat, semakin harmonis, semakin sejahtera gitu ya. Tetapi PR itu nampaknya Mari tidak kunjung dituntaskan, tidak kunjung diselesaikan, tidak kunjung digarap gitu ya. Jadi ya memang hubungan ini tuh bisa ada isu, tapi isu itu tuh ya dibiarkan saja isunya oleh Pisces terutama ya. Jadi dia tidak yang mengambil inisiatif agar ya diselesaikan isunya, biar hubungan ini tuh semakin kuat, semakin hangat, semakin kokoh gitu ya. Nah, menurut Pisces nggak usah lah dikerjain, ngapain juga gitu loh ya. Jadi ya kalau dibilang hubungan ini semakin membaik, energinya Pisces dalam hubungan ini semakin membaik ya tidak. Tapi dibilang juga semakin mundur juga enggak gitu ya. Nah di sana cuman ya begini, fasenya saja untuk saat sekarang lagi kayak kepengen memberikan sedikit atensi dulu, sedikit perhatian dulu, sedikit treatment istimewa dulu lah kepada hubungan dengan pasangan sah ini. Nah, begitu ya. Jadi mungkin juga di sana ada rasa lagi butuh nih Pisces ke si pasangan sah. Gitu. Lagi banyak butuhnya. Gitu ya. Ini juga bisa Pisces ini tuh butuhnya itu tuh butuh, bukan dia yang mentreatment si pasangan sah lebih baik, tapi sebenarnya juga ada keinginan agar ditreatment si pasangan lebih oke lagi di situ. Karena ini ada beberapa ya pasangan sah mungkin terlihat oleh Pisces agaknya berubah sikap gitu ya, agak berubah sikap. Jadi seperti yang cukup mengkhawatirkan Pisces sikap si pasangan sah ini. Misal selama ini tuh nggak pernah cuek, care terus, peduli terus gitu. Nah belakangan kok udah banyak diam gitu ya, udah banyak kayak fokus ke diri sendiri gitu ya. Nah itu agaknya membuat Pisces sedikit
terusik gitu loh. Loh ngapain ini orang? Biasanya misalnya begini, biasanya si pasangan ini tuh sabar banget gitu ya. Jarang marah sama Pisces gitu. Nah tapi kemarin hari ini bisa kayak si pasangan sah itu tuh agak kehilangan kesabaran gitu dilihat Pisces, menghadapi Pisces gitu ya. Seperti yang mungkin bukan marah-marah, tetapi bikin Pisces ini tuh mengalami silent treatment gitu. Nah, jadi menurut Pisces ya dia harus menarik atensi dari si pasangan sah ini gitu. Ya. Biasanya si pasangan sah ini tuh mau ngapa-ngapain itu tuh melibatkan Pisces. Tapi belakangan mungkin Pisces ngelihat kok orang ini tuh kelihatan mandiri ya. Gitu. Jalan sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Nah itu tuh membuat Pisces ada apa nih orang. Nah kayak gitu ya. Beberapa mungkin kayak yang adalah yang dia lakukan gitu pokoknya ya. Lebih kayak juga ini mungkin agak-agak aneh sedikit ya. Yang biasanya dia mungkin mau bawel, mau agak-agak rewel gitu ya. Mau kayak yang nunjukin mau rewel, bawel, kayak yang tanda kutip terlalu ngurus sama Pisces. Nah, tapi mungkin belakangan Pisces ngelihat, orang ini kok lebih kalem gitu ya. Pasangan sah ini tuh kok sepertinya nggak pernah curiga-curigaan lagi, nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah nunjukin cemburu, gitu ya. Kok biasanya cerewet tapi ini tuh banyak diam gitu. Nah, itu tuh akhirnya mengusik Pisces. Itu tuh mengusik Pisces. Jadi sehingga Pisces di sini tuh udah deh, aku nggak mau dulu nih beraktivitas untuk hal yang lain-lain. Aku fokus dulu nih ke si pasanganku. Ada apa dengan dia? Nah, seperti itu ya. Cukup mencurigakan soalnya menurut Pisces. Gerak-gerik si pasangan ini cukup mencurigakan. Seperti beberapa kayak Pisces melihat ada perubahan dari si pasangan, dan energi Pisces yang mari tangkap ini tuh menolak ya. Dia itu tuh paling menolak terjadi perbedaan gitu. Nggak bisa dia segampang itu tuh beradaptasi pada suasana baru. Dan di sini modelnya Pisces seperti yang kayak walaupun itu bukan kondisi yang terbaik, tapi setidaknya sikap si pasangan ini tuh atau keadaan dengan si pasangan sah ini tuh tidak berubah, dalam artian si pasangan jangan punya rencana untuk membangun kehidupan yang berbeda, terutama kehidupan yang tanpa melibatkan Pisces di dalamnya. Jadi ini tuh seperti mau mengkondisikan keadaan, mengkondisikan kebiasaan-kebiasaan si pasangan selama ini gitu. Jadi ini kan tadi kan mari katakan dia melihat ada perubahan nih, nggak mau dia. Kamu jangan berubah, kamu kembali saja seperti yang dulu. Nah, gitu maunya Pisces ke si pasangan sahnya ini. Tapi si pasangan sah lagi-lagi mari tangkep, ini tuh dilihat oleh Pisces kok bukan seperti dirinya gitu loh. Pisces kayak melihat ada sosok yang berbeda, karakter yang berbeda dari si pasangan ini, dan ini tuh tidak boleh dibiarkan menjadi sebuah hal baru untuk hubungan. Jadi Pisces itu tuh intinya nggak boleh ada yang baru gitu, nggak boleh ada keadaan yang baru,
keadaan yang lama aja lah, walaupun itu buruk, walaupun itu bukan yang terbaik gitu ya, tapi ya Pisces memilih itu gitu loh. Jadi si pasangan sah ini tuh tidak boleh cuek, sementara mungkin Pisces ngeliat dia lebih cuek. Nah, tidak boleh cuek gitu, mendingan ngamuk-ngamuk, marah-marah daripada diam misalnya gitu ya. Lebih perlu Pisces ini tuh melihat si pasangan bersungut-sungut gitu ya, ngedumel gitu lah, daripada ya cuek misalnya seperti itu ya. Jadi kayak si Pisces ini mau mengkondisikan si pasangan sahnya persis serupa dan sama seperti sosok orang yang dikenali Pisces selama ini gitu loh ya. Mungkin memang si pasangan ini ya nggak mau terlalu ketat banget gitu, nggak mau terlalu ketat sekali ke Pisces ini. Memang dia mungkin sudah melakukan kontemplasi kali ya, ada beberapa hal yang tidak wajar yang dia lakukan ya selama ini dalam hubungan dengan Pisces, dan ketidakwajaran ini tuh harus diperbaiki gitu. Nah, niatan si pasangan mau memperbaiki diri, mau memperbaiki suasana, ini tuh ternyata ditolak sama Pisces gitu loh. Ya, ditolak sama Pisces. Nah, jadi di sini tuh kelihatan banget di saat sekarang atau dalam waktu dekat, Pisces akan lebih cukup sibuk ya ke si pasangan sah ini gitu loh ya, akan cukup sibuk menertibkan, tanda kutip loh, menertibkan si pasangan sah gitu, mendandani kembali si pasangan sah dengan model gaya seperti model gaya yang dikenali oleh Pisces. Nggak boleh dia bergaya yang berbeda gitu kira-kiranya ya. Nah, oke, baik. Dan memang sih dengan sikap si pasangan yang berubah seperti saat ini tuh kayak ada kemungkinan secara otomatis nih lo ya, ini tuh agak memperkuat ya, semakin memperkuat relasinya Pisces dengan si pasangan sahnya ini gitu ya. Mungkin Pisces memang tidak punya target untuk lebih meningkatkan eratnya hubungan dengan si pasangan, bukan punya niatan dengan sengaja meningkatkan kualitas dengan si pasangan sah, tetapi hal-hal itu tuh otomatis terjadi karena Pisces memang ya namanya orang lagi terfokus ya. Jadi ya tindakan-tindakan yang memang seharusnya selama ini tuh dibutuhkan, ya akhirnya selama ini tuh kan dibutuhkan tapi tidak dilakukan. Nah, akhirnya dilakukan oleh Pisces sehingga tindakannya Pisces itu tuh akan memberikan dampak baik ya pada relationship-nya Pisces dengan si pasangan sah ini. Misalnya begini, Pisces misalnya ya selama ini tuh sering cuek, sering egois misalnya, malas pulang ke rumah misalnya gitu ya, malas mau ngapa-ngapain sama si pasangan sah misalnya. Nah, jadi kan sekarang ini tuh kan jadi lebih cepat pulang ke rumah, lebih lama ada di rumah, lebih care lagi, lebih peduli ke si pasangan sah. Nah, akhirnya kan sikap yang seperti itu membuat hubungan ini tuh suasananya jadi lebih baik lagi ya gitu. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Virgo, ada Scorpio, hadir energi dari Aries, Taurus ada di situ. Berikut ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, masuk energi Pisces, Scorpio, dan Cancer. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.